Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Feiko Mofirotika dari Prodi S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Selawi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang obat yang berpengaruh pada darah. Yang pertama, ada definisi dari obat dan darah. Obat itu sendiri adalah zat yang digunakan untuk diagnosis, mengurangi rasa sakit, serta mengobati atau mencegah penyakit pada manusia atau hewan. Sedangkan darah adalah cairan yang terdapat pada makhluk hidup yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Selanjutnya, ada definisi dari trombosit, anemia, dan pendarahan. Trombosit adalah sel darah yang penting dalam pembekuan darah normal. Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Pendarahan adalah kehilangan produk darah baik di dalam maupun di luar tubuh. Selanjutnya, ada pembekuan darah. Proses pembekuan darah ada 3, diantaranya 1. Aktivasi tromboplastin, 2. Pembentukan trombin pada protombin, 3. Pembentukan fibrin dari fibrinogen. Selanjutnya, ada respon normal terhadap trauma vaskular. Yang pertama, pembekuan darah. Di antaranya yaitu meliputi memerlukan aktivasi trombosit agregasi yang diikuti oleh pembentukan trombin. Trombosit memberikan respon vaskular karena proses aktivasi menyangkut 3 tahap: adesi pada sisi luka, pelepasan granul intraseluler, agregasi trombosit. Secara normal, trombosit terbentuk tidak aktif. Trombosit tidak aktif rangsangan menjadi trombosit bentuk aktif, mengalami modifikasi, perubahan morfologik, dan dalam ekspresi protein dan reseptor sel. Contoh, trombosit menempel pada kolagen yang terbuka dalam lapisan subendotel dan pembuluh darah yang luka. Trombosit melepaskan granul yang mengandung mediator kimia, memau agregasi trombosit, dan pembentukan bekuan, atau terdiri dari trombosit yang hancur, neutrofil, dan monosit yang menghentikan pendarahan secara tepat. Stimulasi lokal dari proses koagulasi atau pada jaringan yang luka menghasilkan trombi. Trombin mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Fibrin berikatan silang dan memantapkan bekuan dan membentuk suatu sumbatan hemostatik. Trombit dan emboli dapat menyumbat pembuluh darah dan jaringan, kekurangan makanan dan oksigen. Selanjutnya, ada respon normal terhadap trauma vaskular. Yang kedua yaitu fibrinolisis, meliputi selama pembentukan bekuan trombosit, reaksi fibrinolitik secara lokal dirangsang. Plasminogen diubah menjadi plasmin. Plasmin akan mengganggu terbentuknya bekuan dan mencairkan jaringan fibrin sementara luka membaik. Enzim fibrinolitik digunakan untuk pengobatan infark miokard atau emboli paru. Selanjutnya ada sinyal kimiawi yang memacu agregasi trombosit. Yang pertama, ada penurunan kadar prostasiklin sel endotel yang rusak menghasilkan prostasiklin lebih sedikit. Yang kedua, kolagen terekspos. Yang ketiga, peningkatan sintesis tromboksan. Selanjutnya ada koagulasi darah. Koagulasi darah dibagi menjadi 4. Yang pertama,
Proses koagulasi membentuk trombin melalui dua jalur. Yang kedua faktor tersebut melalui reaksi enzimatik mengubah protombin menjadi trombin. Trombin mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Yang ketiga, trombin juga mengaktifkan faktor 13 yang membuat fibrin menjadi tidak larut. Yang keempat, jika trombin tidak terbentuk, maka tidak terjadi koagulasi. Selanjutnya, ada penghambat agregasi trombosit. Di antaranya 1 aspirin, 2 ticoplidin, 3 dibiridamol. Selanjutnya ada aspirin, yaitu menghambat sintesis tromboksan A2 dari asam arakidonat dalam trombosit dan inhibisi siklooksigenase. Supresi agregasi trombosit berlangsung selama kehidupan trombosit. Untuk mengurangi infark miokard berulang, mengurangi iskemik cerebra. Waktu pendarahan diperpanjang menyebabkan komplikasi, stroke, hemoragik, dan pendarahan GI, terutama pada dosis tinggi. Selanjutnya ada ticoplidin, yaitu menghambat jalan ADP yang ikut dalam pengikatan trombosit menjadi fibrinogen. Obat dapat menyebabkan pendarahan yang lama, efek samping serius, neutropenia. Obat terakhir pada pasien yang tidak dapat menggunakan aspirin. Selanjutnya ada dipiridamol. Yang pertama, vasodilator koroner untuk mencegah angina pectoris. Yang kedua, bersama dengan warfarin, efektif menghambat embolisasi katup jantung prostatik. Selanjutnya ada antikoagulasi, diantaranya yaitu 1 heparin, 2 warfarin. Selanjutnya ada heparin, yaitu antikoagulan suntikan kerja cepat dan sering digunakan untuk keadaan darurat penghambat pembentukan trombus. Heparin dalam keadaan normal terdapat sebagai kompleks makromolekul bersama histamin dalam sel mas. Zat ini diekstrak untuk keperluan komersial dari usus sapi atau babi. Mekanisme kerja heparin. Yang pertama, terikat pada antitrombin 3, perubahan bentuk yang memudahkan antitrombin menyatu dan menghambat trombin. Kedua, pemberian jangka panjang menyebabkan penurunan aktivitas antitrombin 3, meningkatkan resiko trombosis. Selanjutnya ada kegunaan terapi. Yang pertama, heparin digunakan untuk embolisme paru. Yang kedua, menurunkan resiko tromboembolik berulang. Yang ketiga, pencegahan trombolis vena pasca bedah elektif. Yang keempat, penderita infark miokard akut. Yang kelima, digunakan saat penggunaan alat ekstrakorporeal untuk mencegah trombosis. Yang keenam, antikoagulan pilihan pada wanita hamil dengan katup jantung prostatik atau tromboembolisme vena karena tidak melewati plasenta. Selanjutnya ada farmakokinetik heparin. Yang pertama, diberikan parenteral secara subkutan dan intravena. Waktu paruh diperpanjang pada pasien sirosis hati dan insufisiensi ginjal. Selanjutnya ada efek samping heparin. Di antaranya yaitu komplikasi pendarahan, reaksi hipersensitif, trombositopeni, kontraindikasi, atau heparin tidak boleh diberikan pasien pecandu alkohol, bedah otak, mata, atau medula spinalis.
Selanjutnya ada warfarin, meliputi 1. Bekerja dengan menghasilkan faktor pembekuan darah yang tidak aktif, diberikan secara PO, efek samping gangguan pendarahan. Selanjutnya ada obat trombolik, meliputi 1. Penyakit tromboembolik akut pada pasien dapat diobati dengan obat yang mengaktifkan konversi plasminogen menjadi plasmin. Contohnya alteplase, streptokinase, anistreptase, urokinase. Selanjutnya ada ateplase, meliputi 1. Aktivator plasminogen, suatu protease serin yang berasal dari kultur sel melanoma manusia atau sekarang didapat dari teknologi DNA rekombinan. Yang kedua, afinitas rendah terhadap plasminogen bebas cepat mengaktifkan plasminogen yang terikat fibrin. Yang ketiga, untuk pengobatan infark miokard, embolisme paru, stroke iskemik akut, efek sampingnya pendarahan GI dan cerebrospinal. Selanjutnya ada streptokinesis, meliputi mekanisme kerja membentuk kompleks aktif yang plasminogen, mengubah plasminogen bebas menjadi plasmin aktif, menghidrolisis sumbatan fibrin, mengkatalisis degradasi fibrinogen. Digunakan untuk terapi embolisme paru akut, infark miokard, atau diberikan 4 jam setelah serangan dan diinfus untuk 1 jam, trombosis arteri. Efek sampingnya gangguan pendarahan dan hipersensitivitas. Selanjutnya ada anistreptase, meliputi 1. Memperbaiki kinetik kompleks streptokinase plasminogen. Waktu paru lebih panjang dari streptokinase, efek sampingnya pendarahan. Selanjutnya ada urokinase, meliputi 1. Enzim yang langsung dapat menguraikan fibrin dan fibrinogen. Harga lebih mahal dari streptokinase dan digunakan pada pasien yang tidak dapat menggunakannya. Untuk terapi emboli paru dan trombosis vena, efek sampingnya pendarahan. Selanjutnya ada obat yang mengatasi pendarahan. Masalah pendarahan mungkin terjadi karena kondisi patologis atau hemofilia atau keadaan fibrinolitik yang terjadi pasca bedah GI atau prostatektomi. Contoh obat asam amino kaproat dan tranexamat atau menghambat aktivasi plasminogen, protamin sulfat dan vitamin K. Selanjutnya ada obat untuk anemia. Anemia merupakan suatu kondisi konsentrasi hemoglobin plasma lebih rendah dari normal akibat penurunan jumlah sel darah merah yang beredar atau total hemoglobin yang abnormal lebih rendah per unit volume darah. Dapat disebabkan oleh kehilangan darah kronis, peningkatan hemolisis, infeksi, keganasan, defisiensi endokrin. Selanjutnya ada pengobatan, yaitu 1. Zat besi, 2. Asam folat, 3. cyanocobalamin, 3. eritropoetin atau glikoprotein yang dibuat oleh ginjal, mengatur proliferasi eritrosit dan diferensiasi dalam sumsum tulang. Efektif untuk pengobatan anemia pasien ginjal stadium akhir, anemia pada pasien HIV atau anemia pasien kanker.